kekuatan gagal kami, Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu, Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau berserah di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, kita mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sifat anak dalam kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-12. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-10 sampai pasal yang ke-13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kitab 1 Petrus 1 ayat 3-12 membuka wawasan kita mengenai kehidupan iman yang berakar pada kebangkitan Kristus dan janji hidup yang baru. Mungkin sekali walau kita telah berusia senior, masih ada sifat anak dalam diri kita. Anak-anak secara alami dikenal sebagai sosok yang belum mampu, menunggu dengan sabar, cenderung ingin segera mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa melewati proses. Jika tidak mendapatkannya akan tantrum. Sifat ini meskipun wajar dalam usia anak-anak menjadi gambaran kondisi rohani kita sebagai orang percaya yang baru lahir. Kita seringkali masih membawa sifat kekanak-kanakan dalam iman kita seperti ketidaksabaran, keinginan untuk segera melihat hasil, dan kesulitan dalam bertahan menghadapi penderitaan atau penantian. Namun Allah yang penuh kasih tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan tersebut. Melalui proses pembentukan karakter yang berlangsung sepanjang hidup kita di bumi, Allah secara aktif menyuntikkan ketekunan dan kesabaran ke dalam hati kita. Ia mengajarkan kita untuk menanti dengan penuh pengharapan, bukan hanya janji duniawi, tetapi janji kekal penebusan oleh darah Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-12, Rasul Petrus menegaskan bahwa kelahiran kembali sebagai anak-anak Allah adalah anugerah yang luar biasa. Ayat 3 menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kelahiran baru ini bukan hanya sebuah perubahan status, melainkan sebuah transformasi rohani yang membawa kita ke dalam sebuah kehidupan yang penuh harapan dan kemampuan untuk bertekun. Rasul Petrus menggambarkan iman sebagai sesuatu yang diuji dan dimurnikan seperti emas yang diuji dalam api. Ini menunjukkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita tidak dibiarkan dalam keadaan kekanak-kanakan yang lemah dan tidak tahan uji, melainkan dipanggil untuk bertumbuh. Ketekunan ini adalah buah dari rahmat Allah yang memelihara iman kita sampai pada akhirnya kita menerima keselamatan penuh yang telah disediakan atau perseveransi orang kudus. Allah yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita akan menyelesaikannya sampai tuntas dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Sehingga ketekunan bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan hasil pemeliharaan ilahi yang terus-menerus. Tetapi tidak semua sifat anak-anak dalam diri orang percaya itu harus dihilangkan. Di dalam Markus 10 ayat 14-15, kita menemukan gambaran sifat anak yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yesus berkata,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di sini Yesus menekankan kerendahan hati, ketergantungan penuh, dan kepercayaan tanpa syarat yang menjadi ciri khas anak-anak. Sifat ini adalah landasan iman yang sejati, di mana kita mengakui ketidakmampuan kita sendiri dan sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah. Sifat anak yang belum dewasa secara rohani memang sering kali ditandai dengan ketidaksabaran dan keinginan untuk segera melihat hasil. Namun Allah menggunakan masa penantian dan pencobaan sebagai sarana untuk membentuk karakter tekun dan sabar di dalam kehidupan kita. Ini adalah proses yang mungkin sekali tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyakitkan. Namun kita belajar untuk tidak hanya berharap pada janji keselamatan, tetapi juga untuk hidup dalam pengharapan yang aktif, berproses dan bertahan dalam iman. Dengan demikian, sifat anak dalam kita bukanlah akhir dari perjalanan iman, melainkan titik awal yang harus berkembang, bertumbuh dalam iman dan karakter. Meneladani Kristus yang sabar dan setia sampai akhir. Proses ini memerlukan disiplin rohani seperti kehidupan doa yang konsisten, pembacaan dan pendalaman Alkitab secara bertanggung jawab, serta keterlibatan dalam komunitas gereja yang saling menguatkan. Melalui doa, kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran dan ketidaksabaran kita kepada Allah, memohon agar Roh Kudus menanamkan kesabaran dan ketekunan dalam hati kita. Pembacaan Alkitab secara rutin dan bertanggung jawab adalah sarana penting untuk mengingatkan kita akan janji-janji Allah dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Selain itu, komunitas gereja berperan sebagai tempat di mana kita dapat saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mendorong satu sama lain untuk terus bertumbuh dalam iman dan karakter. Kita belajar bahwa kita tidak bisa sendiri dalam perjalanan iman ini, melainkan bersama-sama menantikan penggenapan janji Allah. Apakah kita sudah bersedia meninggalkan sifat kekanak-kanakan yang tidak sabar untuk kita kemudian belajar bertahan dalam iman? Apakah kita mau menantikan janji Allah dengan penuh pengharapan, meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan? Kiranya kita semua terus dikuatkan dan dipelihara oleh kasih karunia Allah, sehingga sifat anak dalam diri kita tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi titik awal yang membawa kita kepada ketekunan yang memuliakan Allah dan membangun karakter yang kokoh dalam iman. Dengan demikian, kita dapat menantikan hari di mana kita akan melihat wajahnya secara langsung, dan pada saat itu, ketekunan dan kesabaran yang telah Allah tanamkan dalam hidup kita akan menjadi saksi nyata dan karya keselamatannya yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menantikan hari di mana kami akan melihat wajah-Mu secara langsung. Dan pada saat itu, ketekunan dan kesabaran yang telah Engkau berikan bagi kami, itu semuanya akan menjadi saksi nyata dan karya keselamatan Kau yang sungguh sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.